Kita lanjutkan. Sekarang kita akan masuk ke aspek berikutnya dari pembahasan elektrodinamika pendahuluan kita, yaitu apa yang kita sebut dengan induktansi. Induktansi, ya sesuai dengan namanya pasti Anda langsung teringat dengan konsep induksi, betul. Baik, ini origin seperti biasa kita ingat dulu di kuliah-kuliah awal, misalkan kemudian ini sistem koordinat yang kita pilih lah, katakanlah seperti itu ya. Anda misalkan melihat ada satu ada kawat berarus, gitu ya. Kemudian kita tinjau segmen kawat berarus ini, misalkan ini segmen DL, gitu ya. Nah, kali ini sekarang kawat berarusnya ternyata merupakan loop. Nah, merupakan loop tertutup. Seperti biasa dari origin kita ke segmen kawat yang memiliki arus ini, kita definisikan jarak apa? R aksen. Kemudian katakanlah ini ada suatu titik amat di sini. Nah, berarti Anda definisikan dia apa? Titik amat kita R. R gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau di titik amat kita juga ternyata ada kawat kebetulan gitu ya, yang tidak berarus. Dan kawatnya kebetulan juga membentuk loop. Nah, misalkan membentuk loop. Ini saya sebut sekarang loop 1. Ini saya sebut sekarang loop 2 atau kumparan 2 gitu ya. Nah, tentu saja. Nah, sekarang titik amat di sini ternyata pas bertepatan dengan adanya loop kawat juga yang tidak dialiri arus. Nah, kemudian dari titik sumber yang ada sumber segmen arus atau DL, kita seperti biasa definisikan apa Bapak Ibu? Saudara-saudara, ini R Curie Voltaire ya, yang tak lain sama dengan R dikurang R aksen. Nah, sekarang ini dialiri arus gitu ya. Arus mengalir di loop 1 saya sebut I1 yang arusnya tunak. Nah, ya. I-nya boleh I kecil, boleh I besar ya. Yang arusnya tunak. Nah, sekarang mari kita lihat. Ini persoalannya adalah loop 1 ini, segmen kawat di loop 1 yang kemudian membentuk loop ini, bagaimanapun pasti menghasilkan apa? Medan magnet oleh kawat loop 1, oleh loop 1. Oke, kalau begitu kita catat gini ya. Sini aja nih. Mana nih? Nah, di sini. Oh, kurang ya. Sini aja deh. Loop 1, kawat loop 1 menghasilkan medan magnet, menghasilkan B1. Nah, ini yang paling penting, yang penting juga ya. Nah, kemudian tentu saja sebagian atau sedemikian rupa B1 yang dihasilkan loop 1 ini menembus loop 2. Medan magnet menembus suatu loop ya, suatu luasan yang dibatasi loop, suatu luasan yang dibatasi kawat yang membentuk loop. Maka kita akan mendapatkan apa di sini? Akan ada flux medan magnet B1 yang menembus loop 2. Kita sebut dia sebagai flux D2. Ingat, flux D2 sebetulnya secara sederhana kita definisikan ini apa? B1 gitu ya. Dot A2. Nah, inilah dari definisi awal. Nah, boleh biar. Nah, kemudian sekarang
bagaimana mencari nilai B1 gitu ya, katakanlah di titik ini ya, yang disebabkan oleh loop ini, loop 1 yang ternyata yang disebabkan kawat loop 1 yang membentuk loop atau loop 1. Sehingga apa yang harus dilakukan? Oh, kita tulis aja biot safat B gitu ya. B1 maaf di R gitu ya, di R-nya di sini dari origin sama dengan mu 0 per 4 pi I1 seperti biasa, integral apa kemarin DL1 cross R Kuréwal topi per R Kuréwal kuadrat. Ingat, tapi DL1-nya membentuk loop. Oh, kalau gitu tinggal kasih saja simbol loop ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita hitung yuk bagaimana flux 2-nya gitu ya. Jadi ini sebetulnya saya akan tulis sebagai A kecil saja karena nanti A besar untuk yang lain kita akan gunakan. Nah, gini ya. Baik, sekarang mari kita lihat cara mendapatkan itu. Sebetulnya kalau kita pergunakan konsep integrasi flux di 2 karena B1 menembus loop 2 ya, sama dengan integral B1 dot DA berapa Bapak Ibu? Saudara-saudara 2 tentu saja yang tadi, yang B1A2 itu ya. Nah, ini sudah Anda pahami, tinggal kita meneruskan. Sekarang kita definisikan bahwa kalau kita lihat di sini kita ingin mendefinisikan suatu hubungan antara flux di 2 dengan I1 ya. Nah, flux di 2 dengan I1 gitu ya. I-nya di sini. Kemudian kita ingin ingin menghubungkan flux di loop 2. Kalau kita hadirkan konstanta kesebandingan, katakanlah M gitu ya. M kita tulis M2 1. M di 2 gitu ya. Karena penyebab di 1. Penyebabnya adalah arus di 1. Nah, M ini dikenal atau dinamakan induktansi silang gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya lebih tepat mutual inductance ya. Baik, ini definisi yang dihadirkan. Nah, induktansi silang ini adalah disebut juga induktansi yang timbul di antara kedua loop 1 dan loop 2. Nah, apa yang bisa kita manfaatkan dari pemahaman kita sebelumnya, karena kita ingin menyatakan kesebandingan flux di 2 karena M1 karena arus 1, dan kita sudah hadirkan konstanta kesebandingannya yang kita sebut sebagai induktansi silang, mutual inductance. Nah, di antara kedua loop. Nah, mari kita lihat lagi cara kita menyatakan loop 2-nya ya. Tadi loop 2 V2 gitu ya, VM2 sama dengan B1 DA2. Tentu saja seperti itu. B-nya apa, Saudara? B-nya kan sudah Anda pahami juga, bisa Anda tulis dalam bentuk del cross A ya. A-nya A1 berarti dot DA2. Nah, ini.
kita dapatkan ini. Dan ini dari teorema Stokes. Kita tulis ya, teorema Stokes akan menghasilkan atau sama dengan ekspresi apa? Siap. Rotasi pada permukaan A2 sama dengan integrasi lintasan pada sisi atau pada loop pembatas luasan A2. Oke, berarti ini kan sama dengan A1 potensial vektor magnetik karena kawat 1 I1 dot DL2 gitu ya, yang membentuk, yang DL2 adalah loop, pinggiran loop yang membatasi luas A2. Nah, gitulah ya. Nah, sekarang kita sudah dapatkan ini. Mohon ditulis ya, ini karena kameranya pakai HP terbatas, jadi saya harus geser-geser kertas juga. Nah, sekarang sudah kita dapatkan ini tadi di atas flux 2-nya seperti ini. Nah, kita manfaatkan, masih ingat A1 di kuliah kita sebelumnya, mu 0 per 4 pi I1 apa ini yang bentuk sederhana, makanya kita memilih bentuk potensial vektor DL1 per R Kurzweil langsung ya. Cuma karena DL-nya berbentuk lingkaran tertutup loop 1, maka ini pas kasih tanda integral lintasan tertutup gitu ya. Dan kemudian lihat lagi V2 flux magnetik di loop 2 tadi apa? Sama dengan mu 0 per 4 pi ayo kita lihat, ini ada kesembandingan ini gitu ya. Kemudian kita sudah dapatkan ekspresi A-nya, ini di sini A-nya ya. Berarti Anda bisa memanfaatkan bentuknya untuk V2 di atas ini apa? Integral lintasan ini ya, saya tutup dulu. Nah, gini ya. DL1 per R Kurzweil tutup apa ini? Dot DL2. Nah, gini sekarang. Oke. Jadi kita sudah dapatkan. Nah, sekarang lihat ini ada I-nya ya. Ada I1, maaf, ada I1. Nah, lihat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini ada V2, ini ada I di sini. Tadi kita sudah definisikan induktansi yang merupakan konstanta kesebandingan antara flux yang terjadi di 2, yang medan magnet yang menembus loop 2 dengan I yang di 1 dinyatakan dalam induktansi silang. Oke, kalau begitu dengan ungkapan ini Anda bisa memilih atau menginspeksi bahwa sekarang si induktansi silang tadi bisa kita tulis apa ini? M21 tadi sama dengan mu 0 per 4 pi ya, DL1 DL2 per R Kurzweil. Nah, ini ternyata bentuk bentuk induktansi silangnya. Nah, kita lihat dari sini
bahwa ternyata M21 itu atau induktansi silang tadi, mutual inductance tadi itu ternyata ini adalah murni besaran yang terkait dengan geometri, dengan ukuran, dengan bentuk, ya, bentuk dan ukuran loop, gitu ya, yang berada pada medium udara lah, mu0, gitu ya. Nah, dan yang dipentingkan juga adalah apa? R. Jadi ini geometri loop dan juga jarak antar loop. Saya tulis saja ya. Untuk ukuran loop sama jarak antar loop gitu ya. Jadi ini sebetulnya besaran yang terkait geometri. Nah, sekarang bagaimana kalau kita switch posisinya? Lihat gambar ini lagi. Kalau kita sekarang katakanlah memasang arusnya di sini, ya, di loop 2, gitu ya. Misalkan arusnya sekarang sama juga, ini I1 sama dengan I2, katakanlah sebut I. Kemudian kita pasang arusnya di sini, ternyata nanti hubungan antara flux 1 karena DL2 yang berarus itu sama hubungannya tuh dinyatakan dalam ini. Nah, ya. Saya tulis di sini dinyatakan dalam flux D1 sama dengan M1 karena 2 gitu ya. I2 yang sama dengan, kebetulan sama dengan I1 kita setnya ya, M2I gitu ya. Oh, kalau begitu sekarang misalnya satu segini dulu, I2 gitu ya, dimana I2 nya sama dengan I1 sama dengan I gitu. Nah, kalau kondisinya dibalik seperti tadi pun ternyata M12 sama dengan M21 dan kita sebut saja M gitu ya. Nah, inilah konsep yang bisa kita manfaatkan sehingga ini bisa kita manfaatkan dalam persoalan ketika kita mendapatkan persoalan dua buah loop yang salah satunya dialiri loop, maka kita dapat memanfaatkan konsep induktansi silang ini gitu ya. Sebagai contoh ini kita akan masuk ya. Baik, sekarang kita masuk kepada suatu contoh ya. Misalkan kita punya solenoida yang kecil ya. Panjangnya berhingga misalkan panjangnya L. Nah, si solenoida kecil ini ternyata misalkan berada dalam solenoida yang lebih panjang ya. Ya, ini secara sederhana saja. Gini, ini panjang sekali ya. Yang kecil ini memiliki N1 lilitan persatuan panjang N1 lilitan persatuan panjang. Nah, si kawat kecil ini, solenoida kecil ini punya jari-jari A. Mohon maaf, ini terlalu kecil. Sedangkan yang solenoida besarnya yang panjangnya memiliki jari-jari B, misalkan seperti ini. Nah, kemudian si arus mengalir pada I gitu ya, pada solenoida kecil di tengah yang panjangnya L, yang berhingga panjangnya gitu ya. Nah, kemudian persoalannya misalkan Anda diminta menghitung bagaimana dengan flux medan magnet pada solenoidal panjang. Saya tulis P panjang ya. Yang pendek P juga ya. Berarti apa tuh ya? Ini oke. Oh, B di B.
maaf phi B gitu ya, karena arus yang ada di di A gitu ya, yang kebetulan arusnya sama dengan I. Nah gini, tentu saja apa yang harus dilakukan kalau Anda misalkan ingin menggunakan ini V di B sama dengan secara umum ya, B karena bentuk dalam umumnya dulu, B karena yang pendek, karena solenoida A gitu ya, dot DA B. Wah gitu ya, karena ininya pendek dan A-nya lebih besar, yang B-nya lebih besar, apa yang didapatkan? Persoalan ini akan membuat Anda pusing 7 keliling sebetulnya, karena kompleksitas nanti bentuk perhitungan Anda. Nah, adakah cara lain yang lebih enak? Ada, yang barusan kita baru pelajari gitu ya. Jadi kan sebetulnya yang kita inginkan ini flux di B karena I di A ya, karena IA kebetulan IA-nya I, saya tulis karena I, berarti ini apa? M di B karena A gitu, MBA ya. Nah, dengan konsep kita yang barusan, ternyata ini ekivalen atau sama dengan menghitung flux di mana? Flux di I, di A ya. MAB I, di mana di sini kita dapatkan MBA sama dengan MAB, MBA. Bisa gelar, bisa juga sesuatu ya. Tapi di sini mah induktansi silang sama dengan M. Nah, gini. Jadi kita sudah dapatkan modal kita sekarang. Baik, kalau gitu mari kita manfaatkan ini. Oh, saya tadi lupa menuliskan yang besarnya, yang solenoida B memiliki N2 lilitan per satuan panjang. Nah, ya, panjangnya, oh ini panjang. Nah, gitulah panjang. Nah, jadi sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan adalah menghitung flux medan magnet, karena solenoidal kan yang dialiri arus sesungguhnya adalah solenoida A. Tetapi kita bisa dengan hubungan yang tadi, kita bisa seolah menghitung medan magnet karena solenoida B. Oke. Karena kalau menghitung yang ini B-nya rumit Anda nanti ya. Nah, mari kita lihat ini. Rumit karena dia pendek ya, sepanjang L ada. Oke. Nah, sekarang mari kita tulis ini. Saya tulis B sekarang yang B di B ya, besarnya saja. Anda sudah tahu apa dari pelajaran sebelumnya, mu 0 N2 I ya. Nah, gitu. Dengan membayangkan I-nya sekarang berada pada solenoida B. Nah, karena itu fluxnya apa? Fluxnya sekarang jadi ini B-nya di B, fluxnya sekarang yang di A. Nah, kan gini. Flux di A karena B yang dari B apa? Sama dengan B BB gitu ya. BB kali apa? Luasan yang menembus loop A. Oke. Karena di B kan lurus arahnya ya. Flux di tengah B, medan magnet di tengah B arahnya sejajar dengan sumbu solenoida itu. Berarti yang sejajar menembus bidang penampang luas ya pi A kuadrat ya. Nah, gitu. Sehingga Anda bisa tulis ini apa ini? Mu 0 N2 I pi A kuadrat.
tinggal tambahkan seperti itu. Nah, tinggal berarti ada berapa jumlah lilitan totalnya. Ada berapa lilitan gini. Ini kan untuk satu lilitan untuk satu lilitan flux di satu lilitan di solenoida A. Karena ada berapa lilitan? Ada N1 lilitan sama dengan N1 kali L. Oh, begitu gitu ya. Berarti apa yang kita lakukan? Ya sudah, flux A total. Ini satu lilitan dulu ya, ini totalnya sama dengan mu 0 N. Oke, kita rapikan sajalah. Mu 0 N2 bolehlah. I A kuadrat ada N1L jumlah lilitan di ininya ya, jadi N1 besar, N1L. Atau kita rapikan sama dengan mu 0 pi A kuadrat N1 N2 L I. Nah, itu ya. Nah, di sini kita dapatkan deh sekarang flux di A yang total sekian lilitan sama dengan MI. MAB atau MBA sama saja, kita tulis M dan M-nya. Sekarang kalau ternyata ditanyakan M-nya, jawaban kita adalah ini ya. Jawaban kita udah selesai di sini. Nah, cuma kalau ternyata ingin diteruskan, ya Anda dapatkan juga nilai M. M sama dengan mu 0 pi A kuadrat N1 N2 L gitu ya. Nah, ini lihat, ini tetap menginformasikan geometri dari persoalan kita gitu ya, yaitu jumlah N1 pi A kuadrat ini gitu ya, dan ininya panjang L gitu dan sebagainya. Nah, ini contoh bagaimana persoalan yang tadinya susah kalau kita gunakan prinsip induktansi silang juga jadi mudah. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, sekarang tadi persoalannya saya tulis lagi ya. Ini loop 1. Di sini loop 2. Di sini loop 2. Nah, loop 1 dan loop 2 gitu ya. Nah, sekarang ini tadi ada I ya, di sini I1. Satunya tadi kita tulis tunak. Nah, gitu ya, steady. Lajunya konstan gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Bagaimana jika I1 sekarang bervariasi terhadap waktu, jadi tidak tunak lagi, tidak steady lagi. Nah, ini suatu persoalan penting Bapak Ibu. Nah, kalau dia bervariasi terhadap waktu, bagaimanapun dia menghasilkan B. Oke, satu ya. Satu gini. Di bawahnya aja. I1 kalau dia bervariasi terhadap waktu, dia akan menghasilkan B karena kawat 1 yang juga bervariasi terhadap waktu. Sehingga flux di 2 juga bervariasi terhadap waktu. Oke, ini sesuatu yang logika mudah. Hati-hati tapi pelan-pelan. Nah, jadi flux 2 juga bervariasi seiring waktu ya, terhadap waktu. Nah, saya tulis gini, terhadap waktu jadinya. Nah, ini hal yang penting. Nah, sekarang karena
Flux di 2 bervariasi terhadap waktu. Coba lihat. Karena B1 tadi, atau langsung saya tulis, karena flux di 2 itu bervariasi terhadap waktu, maka apa yang terjadi? Pada loop 2 akan timbul apa? Timbul RRL, GGL itu teh ya yang sebelumnya. Nah, dinyatakan nanti dalam adanya arus induksi IIN gitu ya. Di loop 2. Nah, ini teh konsep kita. Nah, baik. Kalau gitu ini GGL-nya status epsilon 2, GGL di 2 langsung ya. Nah, pelan-pelan ini Anda sering mempause nanti ya supaya bisa menulis dengan lengkap. Nah, sekarang saya mau nulis lagi soalnya. Apa yang mau saya tulis? Yang mau saya tulis adalah GGL di 2-nya itu. Epsilon 2 sama dengan minus apa? Minusnya dari lens dV2 dt flux medan magnet di 2 ya. Sama dengan, nah, ingat V2 itu apa? Oke, saya tulis dulu. Min D per dt dalam kurung M I1 yang tadi sudah kita definisikan di awal. Atau karena M-nya konstan, saya keluarkan min M, apa yang kita dapat? D I1 per dt. Nah, ini ternyata. Wow. Nah, berarti ini yang perlu Anda perhatikan. Mohon pelan-pelan memahaminya. Nah, sehingga ini juga mencerminkan hal yang sama dengan peristiwa hukum Faraday tadi. Nah, sekarang persoalannya udah lumayan nih, gitu ya. Nah, sekarang jadi kesimpulannya, kalau konsep induktansi tadi digabungkan dengan konsep Faraday, pertama Anda punya persoalan begini. Arus gitu ya. Arus yang bervariasi terhadap waktu itu akan melakukan apa? Pada gitu ya. Pada loop 1 akan menginduksi ya gaya gerak listrik. Anda menyatakannya dalam bentuk ini epsilon 2, atau Anda menyatakan dalam I di 2 yang merupakan I yang terinduksi, I induksi gitu ya, pada loop 2. Nah, ini penting. Namun demikian, selain menginduksi, ini satu poin, arus yang bervariasi terhadap waktu pada loop 1 menginduksi GGL pada loop 2. Nah, sekarang baru yang ini poin 1 ya. Ini keterbatasan kertas dan kamera, jadi saya geser-geser terus. Nah, poin 2-nya ini Anda harus tulis atau pause ya untuk memahami ini. Nah, itu. Nah, selain itu, tidak hanya dia menginduksi GGL di loop 2, tapi arus tersebut juga menginduksi GGL pada
arus di loop satu ini pada loop satu itu sendiri. Pada loop satu itu sendiri, ya. Nah, jadi kita bisa melihat dan untuk menyatakan eh, induktansi, ya, terkait dengan induksi, tapi sekarang pada dirinya sendiri, kita nyatakan dalam bentuk induktansi diri, gitu ya, self inductance, yaitu V pada dirinya, flux pada kawat yang ada sumber arus itu sebanding dengan I juga, gitu ya, I. Nah, tapi M-nya saya ganti dengan L untuk menunjukkan ini adalah induktansi diri. Oh, begitu. Atau biasanya ini nanti disebut dengan induktan saja, gitu ya. Dengan induktansi diri saya tulis kadang-kadang disebut sebagai induktansi. Nah, udah. Sebagai induktansi saja. Satuannya apa? Satuannya Henry. Henry dalam kurung H, gitu ya. Nah, ini yang konsep induktansi silang Anda sudah tahu. Selain loop berarus pada kawat, arus pada loop satu menginduksi GGL pada loop 2, tapi juga karena arusnya berubah terhadap waktu, dia juga menginduksi GGL pada loop dirinya sendiri, gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan induktansi diri. Nah, sekarang dengan meminjam istilah yang tadi di induktansi silang tadi, GGL yang terjadi kan ini, GGL pada dirinya sendiri sebenarnya apa? Minus d flux per dt, sedangkan fluxnya Li, berarti ini sama dengan satu ini epsilon GGL sama dengan minus udah minusnya minus L di per dt tuh. Jadi inilah induktansi diri GGL yang disebabkan oleh induktansi diri L. Kalau tadi kita dapatkan GGL yang disebabkan oleh induktansi silang pada loop yang satunya lagi. Ini pada dirinya sendiri. Ini pada loop yang lain yang bertetangga dengan dia, ya. Nah, lumayan tuh, berarti sekarang Anda sudah dapatkan konsep yang kedua tentang induktansi diri, silang dan induktansi diri, ya. Oke. Baik, kita masuk ke satu contoh. Kita tahu bahwa jika suatu solenoida kemudian kita bentuk dalam bentuk melingkar, menyambung, maka kita sebut dia toroida. Nah, kita sebut toroida, atau sebetulnya secara rapi kalau dilihat dari atas seperti ini, ya. Jadi ini lingkaran kawatnya. Kalau dilihat dari atas, gitu ya, lingkaran kawat berarusnya seperti gitu. Ini jari-jari dalam, biasanya A, gitu ya, dan ini jari-jari luar B. Kalau dilihat tampak depan, nih tampak atas. Kalau tampak depan kan kalau disayat ya seperti ini tetap, gitu ya, ininya penampangnya, gitu ya. Ini dari pusat ke sini A, dari pusat ke sini B. Nah, itu yang kalau kita lihat lihat dari depan. Nah, kemudian misalkan kita punya toroida, tapi dengan penampang cross section, gitu ya, dengan penampang lintang, kotak toroida penampang lintang bentuknya kotak
Buat kotak. Oh gini misalkan ya, bentuknya kotak tidak bulat, kan bisa juga dibuat seperti itu ya. Nah, ini adalah pusat sumbu kita di sini. Berarti ke sini dia jaraknya A tadi, kemudian ke sini jaraknya B. Nah, gitu ya. Ini sumbu pusat toroidanya. Nah, sekarang persoalannya adalah misalkan untuk toroida seperti ini, kita punya persoalan untuk mencari berapa L, berapa induktansi diri dari toroida ini, gitu ya. Jika dia memiliki n buah lilitan, n kali lilitan. Nah, oke. Kita tahu dari pembahasan sebelumnya, besarnya medan magnet di dalam toroida di sini, di dalam toroida, misalkan di poin inilah ya, yang jaraknya R dari sini, itu di dalam toroida itu besarnya, masih ingat, B sama dengan mu 0 I atau N jumlah lilitannya ya, I arus yang pada kawat melilitnya per 2pi R. Nah, sekarang misalkan kita sedang melihat dalam sayatan penampang lintang ini, anggap dulu karena sedang menyayat di satu penampang berarusnya, anggap saja n-nya 1 dulu ya. Kita tulis B-nya ini keseluruhannya bergantung n. Nah, sekarang kita sedang menyayat di satu lilitan misalkan ya. Melihat ini. Baik. Apa fluxnya? Bapak Ibu masih ingat? Ya, flux saja. D dot DA ya. Sama dengan B-nya mu 0. B yang sudah kita tulis mu 0 N I per 2pi 2pi R-nya masuk dalam integrasi ini yang konstan dikeluarkan, maksudnya ya. Integrasinya adalah DA. DA itu sendiri dibentuk oleh luas ya. Luasnya katakanlah ini H. Ini berarti apa ini? B min A gitu ya. Kalau ini berarti B min A. Maaf, geser dulu. Nah, ini. Sebentar. Aduh. Oh, sorry. Nah, gini. H itu B min A ini. Nah, gitu ya. Jadi dikali DA luasnya itu berarti dikali, sedangkan H-nya konstan, sedangkan B min A-nya sebenarnya bergerak dari A ke B ini ya. Berarti katakanlah itu gerak DR, jadi HDR. Berarti H-nya dikeluarkan saja di sini. Nah, DR-nya di sini 1 per R dari sini masuk. Nah, gitu ya. Jadi mu 0 NIH 2pi IR DR dari B dot DA. DA-nya dibentuk oleh HDR, kemudian 1 per R ini dari 2pi R-nya si B ini. Nah, sehingga kita dapatkan ini bergerak dari A ke B gitu ya. Sehingga ini sama dengan mu 0 NIH
mu 0 nih ya, per 2 pi ini sendiri apa? Ln B min ln B per A. Nah, kita dapatkan ini. Itu nilai fluxnya. Flux dalam toroidanya. Ya, saya tulis gini. Oh, biar jelas flux sama dengan, nah gitu ya. Nah, sekarang itu baru satu lilitan, sedangkan ada n lilitan, berarti total, nah saya gitu ya, flux total sama dengan, saya kali n saja semuanya gitu ya. Flux total sama dengan apa tadi, flux kali n sama dengan saya tulis mu 0 n kuadrat, berarti ya h per 2 pi gitu ya, ln B per A kali I. Nah, Anda sudah tahu bahwa ini arahnya kemana. Flux total kita kan ingin kita bandingkan dengan I penyebabnya, dan di sini ada induktansi diri L. Oh, kalau begitu dengan mudah Anda nyatakan bahwa L-nya sekarang sama dengan induktansi dirinya mu 0 ini n kuadrat H per 2 pi ln B per A. Nah, itu ya. Jawab tuh. Soalan sederhana. Jadi gitu ya. Nah, sebetulnya induktansi ini selalu nanti bernilai positif. Nah, kalau misalkan dan sifat tadi ketika ada muncul induktansi diri ini, sebetulnya ini terkait dengan hukum Lenz. Kalau dikaitkan dengan hukum Lenz, ini menunjukkan bahwa GGL yang terjadi sedemikian rupa melawan setiap terjadinya perubahan arus gitu ya. Jadi perubahan arus yang tentu saja menghasilkan perubahan flux, menghasilkan GGL. GGL-nya kita sebut GGL balik lah ya, di situ menghasilkan GGL balik untuk yang melawan perubahan arus itu sendiri gitu ya. Nah, ini. Jadi semoga konsepnya sudah pada kuat sekarang ya. Baik. Nah, sekarang misalkan ada satu contoh soal lagi nih. Gini aja nih. Misalkan kita sini aja deh. Misalkan kita punya suatu rangkaian tertutup ya, lengkap. Misalkan saya tulis seperti ini rangkaiannya. Ini ada induktor gitu ya, dihubungkan oleh baterai gitu ya, dihubungkan dengan baterai dengan GGL sumbernya epsilon 0 misalkan ya. Nah, misalkan dengan konfigurasi seperti ini arus mengalir, tentu saja arus mengalir I ya. Kadang-kadang tulis I besar juga tidak apa-apa, silahkan ya. Nah, kemudian arus mengalir, namun tiba-tiba kawat dipotong atau misalkan ini ada saklar di sini, asalnya saklarnya tersambung, kemudian dipotong atau sambungannya kemudian dihentikan. Nah, seperti ini ya. Jadi tidak tersambung sekarang atau kawatnya terpotong. Kawat dipotong. Apa yang terjadi? Arus akan mengalami apa? Arus akan jatuh atau menurun menuju 0.
ya, kita sebut arusnya menuju 0, langsung drop ke 0 gitu ya. Nah, dari adanya arus menjadi tidak ada arus, dari adanya arus menjadi 0 kan terjadi perubahan tuh. Nah, karena arusnya berubah, tentu saja nanti ada GGL apalah istilahnya ya, GGL balik, back EMF gitulah. Nah, GGL balik yang GGL balik gitu ya, gitu ya, yang disebabkan untuk melawan perubahan arus yang terjadi. Kemudian, nah kita ingin melihat kemudian kita ingin melihat bagaimana sekarang bila kondisinya dalam kondisi ini tadi, meskipun misalkan I-nya bisa saja kecil, tapi nanti DI per DT-nya sedemikian bisa saja cukup signifikan ya, besar nilainya. Bisa juga cukup besar, misalkan kalau kita mencabut dari steker, misalkan setrika ataupun pemanggang roti, misalkan Anda suka melihat percikan ya, spark gitu. Nah, ketika Anda mencabut pemanggang dari terminal dari colokan listrik lah ya gitu. Nah, ini sebetulnya terkait dengan adanya induksi EM gitu ya. Adanya induksi EM yang sedemikian melawan perubahan dari arus ada menjadi tidak ada gitu ya. Dia tetap gitu ya, melawan seperti ingin tetap ada arus gitu ya. Jadi ini misalkan usaha untuk menjaga arus tetap terjadi, tetap mengalir. Oke, ini satu bahasan saja sederhana. Nah, sekarang kita ulangi lagi. Sekarang kondisinya adalah justru kebalikannya. Kalau kita menyambungkan setrika tadi, setrikaan ya, setrika ke ke steker listrik gitu ya, ke sambungan listrik Anda, tidak ada hal yang dramatik lah ya yang terjadi ya. Kalau di sini dari kasus ini, kalau Anda sambungkan plug ke sambungan listrik, yang terjadi adalah arus pada alat setrika Anda dari 0 kemudian menjadi ada. Nah, dalam konsep ini maka yang dimaksud dengan induksinya atau GGL baliknya tadi adalah induksi untuk melawan peningkatan arus. Dan dalam hal ini yang terlihat justru adalah fenomenanya sedikit berbeda. Bagaimana GGL yang terjadi itu ya, itu induksi yang terjadi itu tidak abrupt, tidak tidak mendadak seperti tadi di kejadian yang berlawanan sebelumnya di atas. Di sini justru
arus yang terkait dengan GGL baliknya justru terjadi secara smooth dan kontinu gitu ya. Misalkan kita tulis seperti ini, satu lagi aja lah. Ini epsilon 0, ini L, ini R misalkan ya. Misalkan baterai yang mensuplai nilai GGL konstan epsilon 0 ini disambungkan pada rangkaian L dan R seperti ini ya. Nah, bagaimana kita melihat perubahan atau bagaimana melihat kaitannya dengan induksi nanti yang karena ini merupakan penyedia arus untuk mengalir dan kita melihat induktor ini L ini juga sebetulnya selalu melawan perubahan arus. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi gitu ya di rangkaian ini. Nah, di sini kita melihat bahwa ini adalah sumber GGL tetap. Nah, sedangkan ini nanti induktor ini nanti terkait dengan GGL balik gitu ya, yang berusaha melawan perubahan arus, mengalirnya arus dari 0 menjadi I. Nah, berarti nanti sebetulnya katakanlah total, saya istilahkan mengikuti Griffith ya, total GGL dalam rangkaian apa? Yang menjadi yang nanti memungkinkan arus sebesar I mengalir dalam rangkaian yang memiliki beban atau resistansi R ini, ya, ada resistor R di sini. Tentu saja Anda gabungkan yang pertama epsilon 0, ya, kemudian GGL balik yang melawan perubahan arus berarti tandanya negatif, gitu ya. L tadi apa ini? DI per DT sudah kita tulis sebelumnya sama dengan I yang mengalir R, gitu ya. Dan ini merupakan persamaan diferensial orde 1 ya. Nantinya kalau Anda susun dalam bentuk I ya, Anda dapatkan apa ini? Ini kan ya, L kalau kita ini kan berarti kita ke kanan kan L DI per DT plus I kali R gitu ya, sama dengan epsilon 0 ya. Minus ya, L DI per DT plus IR ini ke sana minus ya plus jadinya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat misalkan kita ingin nyatakan dalam DI saja gitu ya, dalam I Anda tinggal rubah sedikit menjadi DI per DT apa ini L tadi apa? Oke, di sini aja ya. Terus saja di sini. Ini L per R DI per DT tambah I sama dengan ini. Atau
kalau kita cari bentuk solusinya gitu ya. Tidak saya turunkan di sini, kita ceplok telur saja. Di Fismat kita sudah belajar juga dengan begini solusi yang didapatkan. Coba lihat tadi ini. Atau biasanya Anda bisa kalikan semuanya dengan dengan RL juga gitu ya. R per L ya juga bisa, sebaliknya dan sebagainya. Nah, kita akan dapatkan solusi I T sama dengan epsilon 0 per R, epsilon 0 per R plus suatu konstanta yang nanti ditentukan dari syarat awal, misalkan K E minus R per L ya, kali T. Nah, ini konstanta yang bergantung syarat awal nanti. Dan jika kita tulis gitu ya, nanti misalkan pada saat kita mendapatkan persoalan pada saat T sama dengan 0, kita dapatkan I-nya, I di 0 sama dengan 0 ya di T1, maka nanti K-nya Anda masukkan ke sini, Anda dapatkan K-nya sama dengan minus epsilon 0 per R. Nah, gitu. Sehingga dalam persoalan kita dapatkan skema bagaimana arus mengalir di dalam rangkaian, yaitu seperti ini. R per L T gitu ya. Nah, ini kalau Anda lihat apa yang terjadi di sini. Nah, kita melihat bahwa semakin T membesar, si nilai ini menjadi mengecil dengan cepat gitu ya, sehingga kita dapatkan build up seperti ini. Ini misalkan L per R, ini 2L per R, ini 3L per R gitu ya. Kemudian ini I-nya, I kita. Nah, misalkan ini ada epsilon per R kita. Nah, si I itu sesuai dengan persamaannya akan naik, kemudian dia menuju asimtot menuju suatu nilai, yaitu epsilon per R ya. Nah, itu. Jadi inilah fungsinya ada induktor, ada L gitu ya. Jika tidak ada L atau induktansi dalam rangkaian, ya arus tiba-tiba langsung jadi loncat ke epsilon 0 per R ya gitu. Jadi kita tidak melihat build up seperti ini ya. Nah, kalau ada, tentu saja ini yang digambarkan ini adalah kasus yang real, di mana rangkaian itu selalu mengandung GGL induktansi diri gitu ya, sehingga mencapai epsilon 0 per R-nya tidak langsung loncat, tetapi gradual seperti tadi, dan kemudian asimtot ke epsilon 0 per R gitu ya. Nah, besar L per R ini, konstanta ini biasanya dilambangkan dengan tau gitu ya.
yang merupakan konstanta waktu gitu ya. Eh, jadi eh, ini tuh sebenarnya bagaimana menunjukkan bagaimana nanti si arus nanti mengambil nilai asimptotnya gitu ya, seberapa lama gitu ya. Kalau kita lihat di sini gitu ya, Anda bisa bayangkan ini ya, di beberapa buku eh, eh, Anda apa sering juga mendapatkan istilah ini, misalkan sebagai eh, konstanta waktu ini disebut dengan bentuk konstanta yang lain misalkan ya. Baik, dan Anda bisa melihat nanti ini bagaimana jika tahu besar, bagaimana jika tahu kecil, efeknya ke arus build up-nya, meningkatnya arus. Nah, nanti dilihat dari persamaan ini ya. Baik. Baik, berikutnya kita akan membahas subbab lanjutan, yaitu energi pada medan magnet. Jadi dulu kita pernah membahas energi pada medan listrik, sekarang energi yang dibawa atau yang ada pada medan magnet. Nah, pertama sekali kita paham energi diperlukan untuk mengalirkan arus atau untuk membuat arus pertama kali mengalir. Nah, energi ini tentu saja berarti bahwa usaha diperlukan untuk melawan GGL balik yang selalu menentang perubahan arus gitu ya. Jadi kita tidak bicara soal apa itu energi yang hilang dalam bentuk panas, tetapi di sini yang ingin dibicarakan adalah usaha harus dilakukan untuk melawan GGL balik agar arus tetap bisa mengalir gitu ya. Dan ini jumlahnya tetap dan bisa di recovery, jadi kita bisa mendapatkan nilai usaha ini ketika arusnya kita matikan. Dan usaha ini juga ternyata terkait dengan energi laten gitu ya, yang berarti energi yang tersimpan dalam medan magnet, bisa kita anggap demikian. Dan sekarang misalkan kita ingin menghitung usaha yang dilakukan pada suatu satuan muatan, usaha pada satu satuan muatan misalkan ya. Kita sedang melihat ini jadi usaha yang dilakukan pada satu satuan muatan untuk melawan GGL balik ini gitu ya. Untuk melawan GGL balik ini kita tandai nanti dengan minus epsilon gitu ya. Jadi minus ini untuk menandai bahwa usaha yang dilakukan itu untuk melawan GGL balik, bukan justru usaha yang dilakukan oleh GGL-nya gitu ya di sini. Nah misalkan
kita ingin menuliskan usaha persatuan muatan, yaitu berarti jadi usaha jumlah usaha yang tadi sudah sebutkan ya, usaha per satu satuan muatan untuk melawan Hegel balik adalah minus epsilon ini. Nah, kemudian kita melihat sekarang jumlah muatan per satuan waktu ya, yang mengalir melewati suatu penampang, suatu titik dalam kawat, katakanlah I adalah arus I, maka kita bisa menghubungkan usaha per satuan waktunya yang dilakukan, ya, W per dt sama dengan epsilon I sama dengan epsilonnya sendiri berarti tadi apa? L I di dt ya, berarti ini, nah seperti ini. Nah, kita dapatkan seperti ini. Kemudian kalau kita integralkan W dt-nya seiring, jadi d per dt-nya bisa di drop, atau kita dapatkan ini integral dw dengan integral L I di, L-nya bisa keluar, kita dapatkan hubungan akhirnya apa ini? W usaha dengan setengah L I kuadrat, yang sudah kita hafal ya. Nah, jadi kita hanya perlu geometri, informasi geometri loop dan juga besarnya arus gitu ya, arus yang kita inginkan di akhir ya. Nah, untuk menulis W ini juga, usaha ini juga, kita juga bisa menuliskan hubungan yang sebelumnya kita ketahui. Misalkan flux gitu ya, pada induktor kita sebelumnya kita tulis apa ini, B dot dA gitu ya, permukaan ini ya, integral permukaan dA ini sama dengan dari Stokes, teorema Stokes, del cross A, B nya sendiri dari definisi adalah del cross A dot dA ya, permukaan. Nah, dari teorema Stokes kita dapatkan apa? Yang ini del cross A dot dA ini adalah A ya, lintasan ya, A dot dl. Tapi dl-nya adalah lintasan yang melingkupi atau membatasi luasan A ini, sehingga ini lintasan tertutup. Sehingga oke. Dan dari sini kita dapatkan ternyata ini berarti sama dengan, karena flux juga sama dengan LI tadi. Nah, ini ya, kita dapatkan hubungan ini. Berarti sekarang W-nya sama dengan, kita gunakan, manfaatkan tadi kan setengah LI kuadrat gitu ya, LI-nya ini gitu ya, LI-nya ini LI-nya adalah DL, berarti ADL kali I, berarti oke, setengah I A dot DL ya. Anda masih ingat A adalah vektor potensial vektor magnetik ya. Nah, ini karena DL-nya juga sebenarnya I dan DL itu bersatu, Anda boleh juga menuliskan ini berarti sama dengan integral begini, A dot I-nya berarti sekarang yang pakai vektor, DL-nya tidak. Nah, boleh begini, DL itu ya. Nah, ini
adalah bentuk untuk kawat berarus, gitu ya. Usaha pada kawat berarus pada lintasan ini ya, tertutup. Nah, sekarang kalau ini kalau kemudian kita teruskan, kita generalisir, kalau begitu untuk volume rapat arus volume kita dapatkan juga padanannya. W sama dengan setengah, ini volume, integrasi volume, A dot, apa ini? Rapat arus volume, J. Ini jangan lupa D tau, berarti seperti ini. Oke, berarti gitu ya. Gitu ya. Kalau yang untuk untuk yang rapat arus permukaan, sebetulnya Anda juga sudah dapatkan W sama dengan setengah integral permukaan, ya. Kita bisa menuliskannya apa? Anda ingat? A dot K dA misalkan, kalau Anda ingin Anda ingin tuliskan juga ininya ya, W-nya gitu. Nah, cuma kita akan fokus ke ini, ke yang volume ini. Mari kita lanjutkan bahwa jika kita manfaatkan hukum Ampere, udah siap-siap, hukum Ampere del cross B sama dengan mu 0 J. Jadi di sekitar kawat berarus akan ada rotasi medan magnet ya. Nah, bagaimana kalau sekarang kita tulis ini ke sini? W sama dengan tulis dulu ya, 1/2 tadi sudah nih, volume A dot C D tau, D vol. Nah, berarti ini bisa kita tulis W sama dengan J-nya del cross B per mu 0. 1/2 mu 0-nya keluarkan. Ini A-nya Anda dapatkan dot, nah ini ya, del cross B D tau. Nah, itu ya. Dot, del. Nah, dari sini baik. Kita ingat di ini di identitas vektor, kalau Anda punya ini, Anda punya misalkan del dot A cross B, ini berarti sama dengan B dot del cross A min A dot del cross B. Nah, kita manfaatkan ini ya, sehingga kalau begitu A del cross B seperti di atas ini adalah ini, berarti A dot del cross B ya sama dengan B yang ini dot del cross A dikurang del A cross B, del dot A cross B. Nah, gini, del dot A cross B. Nah, berarti sekarang kita bisa tulis dong si W tadi, usaha sama dengan 1/2 mu 0 1/2 mu 0 A del cross B, berarti B del cross A itu apa? B dot B, berarti B kuadrat D tau ya, kemudian dikurang
integral dari del dot A cross B d tau. Nah gini ya. Nah ini sama dengan 1 per 2 mu 0. Ini maaf, ini integrasinya tadi harusnya ditulis. Nah gini ya, integrasi volume kita B kuadrat d tau dikurang ini del dot d cross B del dot A cross B d tau sama dengan apa? Dari Gauss, dari teorema Gauss Anda dapatkan integrasi permukaan tertutup yang melingkupi volume tau d tau ya. Berarti ini apa? A cross B dA dot dA. Nah ini. Nah kita dapatkan ini permukaan ini yang melingkupi vol. Berarti permukaan tertutup ya, vol, karena dia melingkupi suatu volume. Nah sekarang jadi integrasi ini sekarang diambil pada volume yang mengandung arus ya, yang ada J-nya. Nah, berapapun nanti besar permukaan yang kita ambil, termasuk permukaan volume keseluruh, berapapun volume yang kita ambil, misalkan volume whole space, tetap saja yang berpengaruh itu adalah volume yang ada distribusi arusnya, sehingga yang ini tetap bernilai. Nah, yang dibatasi oleh volume berdistribusi arus tadi. Nah, kalau kita besarkan terus malah jadi hilang nilainya ya. Jika ketika permukaan membesar seiring pembesaran volume ini, misalkan suku ini nanti akan menurun ya, menghilang, sehingga kalau kita integralkan di seluruh ruang, maka yang tersisa adalah ekspresi yang ini. Berarti W sama dengan 1 per 2 mu 0 integral seluruh ruang B kuadrat ya, seluruh ruang B kuadrat d tau. Nah, inilah kita sebut sebagai energi yang tersimpan dalam medan magnet. Gitu ya. Baik. Dan jika Anda ingat di kuliah sebelumnya dulu kita punya usaha atau energi yang tersimpan dalam medan listrik. Waktu membahas sebelumnya di elektrostatik, ini listrik saya tulis gini ya, sama dengan, ayo udah 2 menit lagi. Ini perkalian antara V kali rho ya, potensial skalar kali rho d tau d vol sama dengan epsilon 0 per 2 E kuadrat d tau. Nah sekarang kita dapatkan W magnet, energi yang tersimpan dalam medan magnet 1 per 2. Lihat ini indah sekali simetrinya. Potensial skalar ini potensial vektor dot J yang ini kali rho, distribusi muatan per volume, ini rapat arus volume ya, d tau sama dengan 1 per 2 mu 0 integral B kuadrat d tau. Nah inilah Bapak Ibu, sekarang kita membahas yang ini.
Nah, kesepadanan yang indua. Nah, ginilah ya. Satu lipat ini. Aduh. Gimana nih? Nah, Wmag. Energi dalam medan listrik dan energi dalam medan magnet. Baik, ya. Baik, kita lanjutkan pada satu contoh soal. Ini diambil juga dari Griffith ya. Oke, misalkan ada kabel koaksial kabel. Koaksial berarti ada dua silinder terpusat gini ya. Kebetulan, nah gini. Ada kabel koaksial misalkan dalam silinder ini dalam permukaan silinder dalam ada arus I, kemudian sedemikian nanti I-nya ini berbalik dalam permukaan silinder luar gitu ya. Ini silindernya koaksial gini, kabel koaksial. Yang ini jari-jarinya A gitu ya. Sampai sini. Yang ini yang silinder luarnya jari-jarinya B gitu ya. Nah, kita ingin melihat bagaimana nilai medan magnet yang energi medan magnet yang tersimpan dalam konfigurasi ini ya, untuk suatu panjang tertentu, satu seksi sepanjang L misalkan nanti ya. Baik, kita lihat misalkan apa yang dilakukan. Pertama kita membuat lingkaran ampere dulu di sini gitu ya, dan di dalam kabel koaksial di antara medan magnet satu segini ya, di antara kulit silinder kita hitung misalkan pakai hukum ampere ini ya, dan membuat lingkaran ampere di sini. Masih ingat B.dl, lintasan tertutup ya, lingkaran sama dengan mu0 I yang di enclose ya. Atau di sini kita dapatkan B 2πr, dl dan b-nya sama arahnya, jadi hilang tanda vektornya, dotnya, kemudian sama dengan mu0 I yang di enclose-nya I, berarti I yang di dalam, berarti B sama dengan mu0 I per 2πr di situ. Arahnya kemana? Kalau lihat dari gambar saya berarti arahnya arah azimutal. Ini tangan kanan gitu ya. B-nya ini. Nah gini ya. B-nya ini ke atas. Segini. Nah gini, B-nya ke atas gitu ya. I-nya ke atas, B-nya melingkar gitu. Nah, gitu. Baik. Azimutal satu sini ya. Nah, maaf. Nah, ini. Jadi seperti ini. Nah, itu ya. Baik, ini arah I dalam ke sana, berarti B-nya ini. Ini arah B-nya. Baik, ini benar nggak gambarnya ya? Ya betul. Nah gitu ya. Ini ke atas, melingkar. Baik. Nah kemudian sekarang di tempat yang lain, itu karena kedua arus hanya pada kulit-kulit silinder di semua tempat, baik di bawah A, di tempat yang lebih kecil dari A maupun yang lebih besar dari B, 0. Berarti kita hanya berpikir ini aja di situ ya. Energi persatuan volumenya
tadi kita dapatkan B ini di kuadrat. Jadi W magnetiknya tadi kan sudah ya, W magnetik sama dengan setengah 1/2 mu 0 integral B kuadrat d tau. Kalau kita ingin W magnetik persatuan volume, ya berarti kita langsung dapatkan apa? Sama dengan kalau kita nyatakan dalam ini 1/2 mu 0 B kuadrat mu 0 I per 2 VR kuadrat sama dengan 48, berarti 8 S mu 0 per 8 pi kuadrat, dari sini kuadrat ya, I kuadrat R kuadrat. Nah kemudian kalau begitu, nah sekarang energi dalam silinder panjang L dengan radius R gitu ya, radiusnya R, kemudian ketebalan kan berarti 2πr. Jadi kita harus menghitung ini silinder dalam, ini silinder luar, tadi gini. Nah ini, jadi karena kita sedang membuat di sini, ketika kita menghitungnya, berarti volume ini yang kita ini kan sepanjang L kita ya. Jadi panjang kulitnya L gitu ya ini. Kemudian berarti kita bisa dapatkan integral W-nya, W magnetiknya. Ini yang barusan didapat kita integralkan. Yang berarti integral mu 0 I kuadrat per 8 pi kuadrat R kuadrat L gitu ya, L R-nya ada di sini, dr berarti L R dr gitu ya. Nah, berarti ntar 2πr 2πr L 2πr dl. Nah gitu, maaf, jadi segini 2πr L dr, dr-nya dari sini ke sini tadi 2πr L dr, atau kita rapihkan sama dengan yang konstan-konstan kita kedepankan, integral mu 0 I kuadrat per 8 pi kuadrat 8, di sini ada 2, berarti di sini ada 2 berarti 4 ya, 4, maaf jadi jelek, 4 pi kuadrat. Nah ini ada L juga di atas, pi kuadratnya udah hilang karena di atas juga ada pi, mu 0 I kuadrat L per 4 pi. Nah, baru sini integral seper R dr. Nah gitu ya, mu 0 I kuadrat L per 4 pi. Nah ini kalau kita lanjutkan, kita dapat apa? W sama dengan tadi mu 0 I kuadrat L per 4 pi integral 1/r dr sama dengan mu 0 I kuadrat L per 4 pi ln ini dari A ke B, ln B per A. Nah inilah W magnetik kita ya.
energi dalam medan magnet kita. Nah sekarang kalau begitu, ini kita sudah dapatkan ini. Biasanya sekalian aja yuk, bagaimana dengan menghitung induktansi diri. Misalkan dari persoalan yang ini, dari konfigurasi tadi yang kita dapatkan dari silinder koaksial tadi, ya berarti kita tulis begini aja tadi. L I kuadrat. Loh, berarti kita di sini sudah dapat dong hubungannya sama dengan L sama dengan M per I kuadrat sama dengan berapa tadi, berarti mu 0 L per 2 pi non B per A. Nah ini ya sebagai contoh misalkan soalan kita. Baik, kita sudah sampai di sini. Kita coba nanti setelah ini kita berakhir dengan persamaan Maxwell final ya. Setelah itu saya kasih latihan soal